Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Tegar Darmawan. Di sini saya akan membahas materi tentang mesin scrap. Ya, pada pembahasan kali ini ada beberapa pembahasan tentang mesin scrap, yaitu definisi mesin scrap, K3 pada mesin scrap, bagian-bagian dan fungsi mesin scrap, prosedur penggunaan mesin scrap, alat potong pada mesin scrap, parameter pengerjaan pada mesin scrap, dan contoh pekerjaan benda kerja beserta gambarnya. Selanjutnya, masuk ke konsep dasar mesin scrap. Mesin scrap atau shaping machine adalah mesin perkakas yang mempunyai gerak utama bolak-balik horizontal dan berfungsi untuk merubah permukaan benda kerja menjadi permukaan rata, baik bertingkat, menyudut, dan alur, serta sesuai dengan bentuk dan ukuran yang dikehendaki. Selanjutnya, ada K3. Dalam melakukan proses pengerjaan pada mesin scrap, hal yang harus diperhatikan yaitu K3. Yang pertama ada pakaian kerja, yang kedua ada kuas pembersih. Nah, pada kuas pembersih ini untuk mengatasi risiko tangan terkena chipnya yang berbentuk pendek-pendek dan tajam. Yang ketiga ada sepatu safety, yang keempat ada kacamata, yang kelima ada sarung tangan, yang keenam ada masker hidung, dan yang ketujuh ada alat pemadam kebakaran. Selanjutnya masuk ke bagian-bagian mesin scrap. Nah, pada bagian-bagian mesin scrap ini yang pertama ada badan mesin. Badan mesin ini merupakan keseluruhan mesin tempat mekanik, penggerak, dan tuas pengatur. Yang kedua ada meja mesin. Nah, pada meja mesin ini merupakan tempat kedudukan benda kerja atau penjepit benda kerja. Yang ketiga ada lengan mesin scrap. Nah, berfungsi untuk menggerakkan pahat maju mundur. Yang keempat ada eratan pahat, berfungsi untuk mengatur ketebalan pemakanan pahat. Dengan memutar roda pemutar, maka pahat akan turun atau naik. Ketebalan pemakanan dapat dibaca pada dial. Yang kelima ada pengatur kecepatan, berfungsi untuk mengatur atau memilih jumlah langkah lengan mesin per menit. Yang keenam ada tuas panjang langkah, berfungsi untuk mengatur panjang pendeknya langkah pahat atau lengan sesuai panjang benda yang disekrap. Pengaturan dengan memutar tab ke arah kanan atau kiri. Yang ketujuh ada tuas posisi pahat. Nah, tuas ini terletak pada lengan mesin dan berfungsi untuk mengatur kedudukan pahat terhadap benda kerja. Pengaturan dapat dilakukan setelah mengendorkan pengikat lengan. Yang kedelapan ada tuas pengatur gerakan otomatis. Berfungsi untuk menyekrap secara otomatis diperlukan pengaturan panjang engkol yang mengubah gerakan putar mesin pada roda gigi menjadi gerakan lurus meja. Dengan demikian, meja melakukan gerak insutan atau feeding. Selanjutnya masuk ke prosedur pengerjaan mesin scrap. Pada mesin scrap, gerakan berputar dari motor diubah menjadi gerak lurus atau gerak bolak-balik melalui blok sisir dan lengan penggerak. Posisi langkah dapat diatur dengan spindle posisi dan untuk mengatur panjang langkah dengan bantuan blok geser. Selanjutnya masuk ke alat potong pada mesin scrap, yaitu yang pertama ada pahat scrap kasar lurus, yang kedua ada pahat scrap kasar lengkung, yang ketiga ada pahat scrap datar, yang keempat ada pahat scrap runcing, yang kelima ada pahat scrap sisi, yang keenam ada pahat scrap sisi kasar, yang ketujuh ada pahat scrap sisi datar, dan yang kedelapan ada pahat scrap profil. Selanjutnya masuk ke parameter pengerjaan mesin scrap. Elemen dasar proses scrap. Pada proses scrap, gerak makan atau F adalah gerakan pahat per langkah penyayatan. Kecepatan potong adalah kecepatan potong rata-rata untuk gerak maju dan gerak kembali dengan perbandingan kecepatan atau RS sama dengan Vm per VR. Harga RS lebih kecil dari 1. Elemen dasar tersebut adalah rumus kecepatan potong rata-rata, yaitu V sama dengan NP dikali LT dikali 1 ditambah RS per 2 dikali 1000.
yaitu LT sama dengan IV ditambah IW ditambah IN. NP-nya itu jumlah langkah per menit. Kemudian rumus kecepatan makan, yaitu VF sama dengan F dikali NP. F-nya itu gerak makan. Selanjutnya rumus waktu pemotongan, yaitu TC sama dengan W per VF. Kemudian rumus kecepatan penghasilan total, yaitu Z sama dengan A dikali F dikali V. Nah, selanjutnya masuk ke contoh pekerjaan benda kerja. Berdasarkan gerakan pahat dan benda kerja, proses scrap dapat dilakukan secara horizontal dan vertikal. Yang pertama ada proses scrap horizontal. Nah, pada panah A ini yaitu langkah maju. Terus pada panah B ini langkah mundur, dan pada panah C ini gerak pemakanan mendatar. Terus pada panah D ini kedalaman pemakanan. Yang kedua yaitu proses scrap vertikal. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, pada panah A ini langkah maju. Nah, terus pada panah B ini langkah mundur. Pada panah C ini gerak pemakanan vertikal, dan pada panah D ini lebar pemakanan. Selanjutnya itu ada jenis gerakan mesin scrap. Yang pertama itu gerakan utama merupakan gerakan pahat maju dan mundur. Gerak maju disebut langkah kerja, gerak mundur disebut langkah tidak kerja. Yang kedua ada gerakan feeding atau langkah pemakanan. Gerakan ini menghasilkan ketebalan tatal yang terpotong. Yang ketiga ada pengaturan dalamnya pemotongan. Pengaturan ini menghasilkan kedalaman pemotongan yang erat kaitannya dengan perencanaan waktu pemesinan. Nah, di sini ada jenis-jenis penyayatan yang bisa dilakukan untuk proses scrap, yaitu penyayatan permukaan fetching. Nah, yang A ini gambarnya. Kemudian ada alur atau slotting. Nah, ini gambarnya. Terus ada tangga atau step. Nah, seperti ini gambarnya ini. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi tentang mesin scrap. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.